Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang pada hari ini adalah merupakan hari terakhir ya bagi kalian melaksanakan kegiatan daring MPLS bagi siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Cibatu ya. Ada materi tambahan yang terkait pada saat ini yang lagi booming baik di Indonesia maupun di dunia tentang COVID-19 ya. Nah, ini adalah merupakan materi tambahan bagi kalian pada kegiatan MPLS ini. Baik anak-anakku, marilah kita bahas materi tentang COVID-19. Apa yang disebut dengan virus corona? Ini sering muncul di benak masyarakat ya. Kita bahas bahwa virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit mulai dari penyakit umum seperti flu sehingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS ya dan juga SARS. Nah, 2019 nCoV atau yang dikenal dengan COVID-19 atau coronavirus 2019 adalah jenis terbaru virus corona. Jadi sebelumnya sudah ada virus corona, cuman yang versi 2019 ini yang belum ada obatnya. Bagaimana proses penyebaran virus corona? Seringkali virus ini menyebar antar manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Nah, itu ya. Selanjutnya, gejala infeksi coronavirus itu tenggang waktunya dalam 14 hari. Nah, untuk bagian ringan, hidung biasanya beringus ya, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis ya, dan pneumonia disebabkan oleh 2019 nCoV ya, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia ya, terus batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Nah, ini gejala-gejala infeksi terjangkitnya virus nCoV 2019 ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut. Bagaimana pencegahan virus corona yang mesti kalian perhatikan untuk menghindari dari gejala-gejala yang tadi dan juga menghindari timbulnya penyakit corona. Yang pertama, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkitnya virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering-seringlah mencuci dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Lalu yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat,
hindari penyentuhan hewan atau unggas liar. Lalu yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Delapan, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Oke anak-anakku. Nah, hingga akhirnya kita di dunia pendidikan timbullah kok bisa harus dan mesti belajar di rumah ya, atau istilahnya BDR. Nah, ini tujuannya bahwa kita selama pandemi ini ya kan, kita ketahui bahwa kota Garut saat ini masih zona kuning ya, karena diantaranya masih banyak dugaan-dugaan ya ataupun hasil penemuan-penemuan masyarakat, sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Garut ada dalam posisi terkena gitu ya, atau istilah yang lainnya mungkin kalian sudah hafal ya. Nah, lalu yang kedua, kalian mohon untuk mencegah terjadinya kerumunan ya, kerumunan massa ya. Kalau kita sekolah kan setidaknya kita bergerombol, kita berkerumun di satu kelas, apalagi kita kelasnya banyak. Nah, itu sangat-sangatlah dihindari ya, harus dihindari. Lalu selanjutnya keamanan juga, keselamatan, kesehatan juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Baik anak-anakku, kembali setelah pandemik ini hilang dari muka dunia ini, marilah kita sama-sama berdoa, marilah kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan agar supaya COVID-19 cepat berakhir dan kita kembali ke new normal ya. Nah, di dalam new normal pula kalian tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti halnya kalian berkendaraan bermotor, kalian mesti memakai masker, juga berjalan kaki juga nanti ya mesti pakai masker. Itu tujuannya adalah menjaga dan menghindari efek terjangkitnya virus tersebut, walaupun nanti kalau seandainya new normal udah diberlakukan di daerah kita ya. Selanjutnya di dalam kelas juga saat nanti setelah new normal, kita biasakanlah ya, kita biasakan untuk mempergunakan masker gitu ya. Tujuannya itu tadi, biar selama kita berkolaborasi dalam kelas dengan rekan-rekan atau dengan tenaga pendidik atau tenaga administrasi yang lainnya di sekolah, kita tetap terjaga ya. Juga jelas ya, kalau kalian kayak di lab, kayak di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang lain juga memperhatikan hal yang serupa ya. Nah, untuk protokol kesehatan COVID-19 yang paling utama dan yang harus kalian lakukan, yang pertama sering cuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer ya. Lalu yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak aman ya, antara 1,5 sampai 2 meter. Nah, hindari kerumunan. Yang keempat, yang kelima, perbanyak makanan buah dan sayur atau vitamin dan mineral. Yang keenam, jaga kesehatan atau imunitas pribadi, dan kalian sering-seringlah berolahraga. Oke, nah itulah tadi tayangan yang bisa Bapak sampaikan sekilas tentang COVID-19 ya, yang sekarang lagi booming di dunia dan umumnya, khususnya di kita ya, di negara kita, di Indonesia.
Allah kita kuatkan diri kita dan teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu timbulnya dari Sang Maha Pencipta. Semoga penyakit ini cepat diambil oleh Yang Maha Kuasa ya. Anak-anakku yang berbahagia dan yang Bapak cintai, nampaknya dari rangkaian kegiatan dari hari pertama, hari kedua, dan sekarang adalah hari ketiga telah Bapak tayangkan, telah Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian atau dalam narasi penyampaian kurang berkenan, juga banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena Bapak sendiri atau saya sendiri merasa bahwa banyak kesalahan itu timbul dari pribadi saya, yang benarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, satu poin terakhir, nanti kalian mengisi kuesioner yang kami sebarkan melalui surel ya, melalui surel URL yang diberikan. Silahkan kalian isi, silahkan kalian jawab apa yang ditayangkan selama kalian mengikuti kegiatan MTLS ini ya, dengan harapan kalian mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekolah kita yang baru, dan juga kalian mentaati peraturan tata tertibnya juga kalian bisa mengikuti protokol kesehatan selama ini. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berjumpa lagi pada situasi nanti new normal, bertatap muka dengan kalian. Jaga kesehatan tentunya, kuatkan keimanan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.